warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang bersemangat ini bahasanya aja. Kita lagi ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Ustazah Hajah Masfah Sri Masfah, yang kami hormati Ibu-ibu anggota Majelis Taklim As-Sakinah Masjid Al-Mukhlisin Peterongan Kota Semarang. Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah. Tetap semangat ya, walaupun harinya mendung-mendung, bisa dulu insyaallah. Baik, selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada Ustazah dan seluruh jamaah Majelis Taklim As-Sakinah dalam pengajian rutin bulanan bulan Januari, Ahad 7 Januari 2024, yang juga berbarengan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Baik, yang pertama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diberi keringanan hati dan langkah untuk berkumpul di masjid kita, di majelis ini, Majelis Taklim As-Sakinah, dengan tanpa halangan suatu apapun, insyaallah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabiin, juga umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik Ibu, perkenalkan saya Diki Putri, bertugas sebagai MC pada pertemuan sore hari ini. Sebelum mulai, marilah acara pada sore hari ini kita buka bersama dengan membaca umul kitab Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Baik, adapun susunan acara kita pada sore hari ini, pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yuli, kemudian terjemahan yang akan dibacakan oleh Ibu Nani Firmawati. Yang selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Hajah Sri Masfah, kemudian doa dari penutup. Baik, acara berikutnya kita mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Yuli. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ittada wa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla wa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wisra ukhra wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan
Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ibu Yuli dan Ibu Nani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah acara tausiah kita yang akan diisi oleh Ibu Ustazah Haja Sri Masbufah. Sebelum kita lanjutkan acara intinya, ada pantun boleh dijawab. Biasanya kalau ada pantun kita akan menjawab cakep. Jalan-jalan ke kota Mekah, belum. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah hasanah ilmu kita. Aminnya panjang ya, amin. Baik, langsung saja kepada Ibu Ustazah Haja Sri Masbufah, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikannya. Kajian pada kesempatan kali ini, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Majelis Taklim Sakinah Blimbing, As-Sakinah Majelis Taklim As-Sakinah Blimbing, Masjid Al-Mukhlisin, Semarang Selatan, yang insya Allah kita memohon kepada Allah selalu mendapatkan ridhonya. Amin. Selalu mendapatkan kemudahan-kemudahannya. Amin. Semoga kita yang hadir selalu mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya hidup. Kata Rasulullah, jika ingin selamat dunia akhirat, ikuti wasiatku, yaitu Al-Quran, As-Sunnah. Dan alhamdulillah kajian kita ini nanti ada Al-Qurannya dan ada As-Sunnahnya, yaitu hadis arba'in. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah Allah mengampuni 3 hal. Yang 3 hal ini Allah sudah memberikan kepada kita, pemberitahuan kepada kita, dan itu ada di hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang buka silakan, yang ada atau Android yang punya boleh. Hadis arba'in itu adalah hadis qudsi. Apa artinya qudsi? Derajatnya adalah di atasnya hadis biasa, di bawahnya dari Al-Quran. Kalau Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah namanya hadis, tapi kalau qudsi itu arti dari Allah, arti semuanya dari Allah, lafal yang diucapkan itu dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tinggal menerima, menyampaikan. Tapi kalau Al-Quran, terus ada hadis itu Rasulullah yang menjelaskan. Qudsi itu langsung dari Allah. Sebelum kita membahas tentang 3 yang diampuni oleh Allah itu apa saja tentang di hadis
Kita bahas dulu Al-Quran yang tadi sudah dibaca oleh Qori, tertera di dalam surat Al-Isra ayat yang ke Al-Isra itu surat 17 ayat yang ke-15. Mari kita simak sebagai dasar hidup kita. Di ayat ini benar-benar harus kita lakukan. Apakah itu? Isi yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Isi yang pertama ayat ini adalah barang siapa diberi petunjuk Allah, ya, barang siapa di sini kita melakukan hidup sesuai dengan petunjuk Allah, berarti itu untuk keselamatan diri kita. Jadi nyuwun sewu, ibu hidup diatur oleh Allah Al-Quran As-Sunnah. Berarti hidup ibu harus menyesuaikan diri dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan Al-Quran. Kenapa kok gitu? Karena Al-Quran itu panutan hidup, tujuan hidup, semua ada di situ. Aturan-aturan, karena Al-Quran adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah. Berarti hidayah perlu dicari. Hidayah artinya petunjuk. Hidayah itu harus dicari dengan ngaji. Orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah punya salah, nggak pernah punya dosa, itu orang nggak pernah ngaji. Tapi kalau orang yang sering ngaji, justru akan kelihatan semua dosa. Ya Allah, aku nggak sesuai dengan ayat ini. Ya Allah, aku belum menjalankan ini. Ya Allah. Itu kalau hatinya bersih dengan ngaji, dia akan menjadi baik. Tapi ngaji hatinya kotor. Aku kok disindir terus ya? Nggak boleh perasani dosa, cari kejelekan orang lain dosa, terus kayak gitu. Boleh dibuka ayat. Oke, di sini dosa ya. Ya tinggal terjemahin aja. Dosa yang sering dilakukan manusia ada di surat 49 ayat yang ke-12. Persilakan menerjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ayat ini, Bu, yang menerangkan nek panjenengan ngaji, semakin sering ngaji, dioceh ibu. Dosa yang sering dilakukan manusia ketiga. 1, prasangka buruk. Prasangka buruk itu suudzon, harusnya husnudon. Prasangka buruk itu ada orang yang wajahnya ceria dikomentari, wajahnya merengut dikomentari. Yang suka komentar itu laki atau perempuan? Perempuan. Astagfirullah. Kita perempuan soalnya. Nggak usah banyak komentar, disuruh diam. Kira-kira perempuan mudah atau susah? Banyak istighfar itu. Iki wis tanggal 25 Jumadil Akhir. Sepekan lagi Rojab. Rojab Syakban. Syakban Ramadan. Apakah ibu sudah dijanji Allah ketemu Ramadan tanggal 10 Maret nyawa ibu? Belum ada yang jamin. Pengennya sih pengen, nggak pengen jamin. Ya, maka dosa yang kedua, wala tajassus, cari-cari kejelekan. Dosa yang ketiga, wala yaktab, suka kerasani. Di antara tiga jelek, cari kejelekan dan kerasani, itu
dunia laki atau wanita? Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi nanti Rajab itu ada Isra Mi'raj. Rasulullah di Isra Mi'raj kan melihat neraka mayoritas siapa bu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Semoga kita nanti jannahnya bareng-bareng ya Bu ya. Saling mendoakan ya Bu ya. Astagfirullah, kok jadi ngeri ya Bu ya. Oke, melanjutkan yang tadi. Baru satu tadi ya Bu ya. Kembali ke surat 17 Al-Isra, ambil ayat yang ke-15. Ibu hidup harus sesuai dengan hidayah Allah. Hidayah Allah harus dicari dengan ngaji. Itu satu ya. Sekarang yang kedua. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Isi yang kedua ayat ini menerangkan barang siapa tersesat alias banyak dosa, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Ya, barang siapa tersesat, maka dosanya adalah ditanggung dirinya sendiri. Karena lanjutan ayatnya tadi sudah saya baca, wala taziru waziratu wizra ukhra. Karena lanjutan ayatnya ya Bu, dosa tidak dapat ya dipikul orang lain. Dosa tidak dapat dipikulkan ke orang lain atau ditanggungkan ke orang lain. Semua urusannya dirinya sendiri. Sekarang kita koreksi. Jujur Ibu, yang suka kepo, yang suka pengen tahu banget, itu laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim. Kok perempuan semua ya Allah Bu? Panjenengan ki perempuan bukan Bu? Kita lihat apa nanti yang akan ditanggung, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nanti kita saya lihat, saya bacain dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di ayat ini menerangkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Al-ayat. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ngeri gak? Nah, ngaji kan ngeri kan ini. Nah, orang yang punya hidayah, dapat hidayah, aku sesuk kudu ngaji meneh. Harus. Karena ngaji itu kepentingan diri ibu. Karena ngaji itu harus datang. Karena ngaji itu untuk bekal ilmu di panjenengan. Nek nuruti nafsu, iki mau udan gak ya Bu ya? Krimis atau hujan deras. Nek hati ibu terganggu gak? Ngaji rak ya. Pastinya. Itu pastinya Bu. Itu manusiawi. Setannya tidak suka. Alhamdulillah kita tadi membahas surat 17 ayat 36. Apa yang didengar itu satu ya Bu, apa yang dilihat dua, apa yang dirasakan dalam hati itu semua nanti ditanyakan oleh Allah. Untuk apa? Dan wanita yang tadi sudah saya sambungkan di Isra Mi'raj kan Rasulullah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, mayoritas neraka adalah wanita. Kenapa? Karena wanita ketiga hal ini tadi, apa yang didengar komentar, apa yang
yang dilihat komentar, apa yang dirasakan dalam hati juga komentar. Betul nggak? Kira-kira yang dikomentar itu baik atau jelek? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena kelemahan-kelemahan kita ini banyak, maka Allah itu mengampuni. Silakan dibuka hadis arba'in. Hadis ke 39. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SAW mengampuni aku atas umatku, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain. Hadis Qudsi, hadis ke-39. Allah menerangkan an Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Ibnu Abbas dan Rasulullah mengatakan, qala innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, an umati, akan mengampuni umatnya tiga hal ini. Ibu hanya cukup istighfar, hilang dosanya. Kalau dosa-dosa yang lain harus bertobat. Apakah tiga hal ini yang Allah akan mengampuni kita? Satu, al-khata'u. Al-khata'u, khata' itu adalah kebodohan, kesalahan yang tidak disengaja. Contoh, ibu keinjek sama nginjek. Keinjek sama nginjek, sama atau beda? Beda. Kalau ibu keinjek orang lain, terus orang lain astagfirullahaladzim, maaf, itu langsung hilang. Tapi nek sengaja nginjek, penekanannya keinjek dengan nginjek, itu lebih sakit yang mana? Nginjek. Ada niatan dalam hati saat, ada dendam, ada balas dendam. Kita ini kayak gitu. Makanya orang yang balas dendam dosanya lebih besar dibanding yang tidak disengaja. Contoh, jujur ibu, manusia ini memiliki 4 kelemahan. 4 kelemahan yang dimiliki manusia. 1, nasia, suka lupa. Itu cukup astagfirullahaladzim. Naruh kacamata ning dhuwur kene digoleki. Engko sambil golek sambil kesu. Lah iya kacamata ning arep ditoki, iya ngene iki nene. Padahal wis ning kene. Terus wis ning kene nganggo kacamata meneh, naik mobil sama suaminya nganggo loro, siji kene. Suaminya meneng wae. Ketika meneng wae dia ndelok ning kaca, ana kejadian soalnya. Lah kok Pak ngerti ngono mbok aku dielekke ya malah suamine sing disalahke. Astagfirullah. Saya lupa. Sifat jelek manusia yang kedua, anatan. Apa artinya anatan? Kurang bersyukur. Ngemoke itu ini. Dikasih hujan minta panas, kalau dikasih panas minta hujan. Apa mau dijual nih? Ngemoke yo, bingoke yo ya. Nah, kalau yang tadi kan suka lupa. Yang kedua nih, ini bingoke manusia itu. Dikasih akeh nyontek, dikasih sithik ngeluh. Enggak cuma kurang, ngeluh. Astagfirullah. Yang ketiganya adalah dhaif. Kelemahan manusia yang ketiga itu dhaif, itu artinya lemah. Contoh, ibu semakin tambah tua, jujur, lututnya gimana? Cenut, punggungnya gimana? Capek. Nggak duit gimana? Apakah bahagia itu karena uang?
Tidak sebetulnya, tapi segalanya menggunakan ya berarti uang berarti segalanya. Berarti ya Allah, laki-laki wajib cari nafkah, cukup rak cukup istrinya. Makanya yang sering sakit kepala, tensi tinggi itu wanita, karena mikirkan ngecake semuanya tadi. Ibu neng adi neng kene ibu dikasih sidik yo alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah. Sifat jelek manusia yang terakhir adalah khilaf. Apa artinya khilaf? Khilaf adalah banyak lali. Tadi lupa kan? Khilaf itu apa ya neneng sejarah? Khilafnya itu tadi. Istilahnya biasanya bahasa khilaf itu dipakai laki-laki kalau sudah berdosa. Maaf ya mak, khilaf mundur. Bahasa bisa diterang ya. Di sini nggak ada lah bismillah. Tapi ya bismillahnya tiga yang diampuni oleh Allah tadi yang nomor 1 al-khata'u adalah karena kebodohannya, karena kesalahannya itu Allah memberi ampunan. Cukup panjenengan itu mengucap istighfar. Perintah istighfar ada di surat 4 ayat yang ke 100. Surat 4 itu An-Nisa 106. Silakan terjemahkan. Wastaghfirillah innahu kana ghafurar rahima. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibu, ayat ini adalah wastaghfirillah. Perintah Allah untuk jenengan banyak-banyak istighfar. Kenapa? Innallaha kana ghafurur rahima. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ibu, yang dosa apa yang jenengan dengar, apa yang jenengan lihat, apa yang jenengan rasakan dalam hati, perbanyak istighfar. Udah perbanyak aja. Orang sing komentar, astagfirullahaladzim. Nggak usah pakai sapa saya ngomong WLPT ini. Jangan itu. Sekarang yang pokoknya ngalah belum tentu salah. Ngalah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Wes po, jenengan disalah-salah kene aku alhamdulillah PO dosaku. Nah aku ngono. Walaupun ning ati ki lorone pol. Engko nek ning ati lorone pol pun jenengan tadarus sampai minta maaf sama Allah, dosaku PO kono ngono. Daripada panas. Ya itu perintah istighfar. Paham ya Bu ya? Oke, kembali yang kedua. Allah mengampuni yang kedua adalah setelah al-khata'u adalah wan-nisyan. Artinya wan-nisyan adalah sesuatu yang lupa, bukan lupa. Contoh, orang yang berhutang. Yang lupa itu yang punya uang atau yang menghutang. Orang kalau hutang piutang, yang sering lupa itu yang punya uang atau yang menghutang. Yang menghutang lupa atau lupa. Melupa itu dosa. Kalau lupa Allah ampuni, tapi kalau lupa itu dosa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya di dalam kehidupan hari-hari antara laki dan perempuan yang suka lupa naruh uang itu laki ke perempuan. Naruh uang ini terus dia sing nemu, masya Allah, tak juli ya, ibu kalau nemu, menurut hukumnya itu kan bahasan penemuan itu rizak ya, rezeki kita sebetulnya itu ada hukum zakatnya. Dan ketika nemu itu aturannya jejaknya 1 tahun baru milik kita. Nemu duit 100 ibu nemu duit bapaknya 100
Terus nek jenengan kok bapak lali kon meneng nek jenengan gak ngomong iki setahun Bu. Kesuwen kan Bu. Ngomong wae, Pak, aku mau nemu duit, aku belanja. Oh ya wis. Kan enak. Daripada meneng kon setahun. Nek pas setahun bapake ora goleki, iku dadi milik kita. Ngono wae zakate 20%. 120% ini piro? 20.000 berarti kan tinggal 80. Ya itu hukum Islam tuh menunggu. Jadi mending ngomong terang, Pak, aku mau nemu duit yang gini, terus tak belanja 100%. Milik kita. Sip, ngono wae. Alhamdulillah. Baru yang ketiga, amal yang diampuni oleh Allah yang ketiga adalah wa mas takrimu alaihi, sesuatu yang dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu amal yang dipaksa, sesuatu yang setiap hari dipaksa, kebaikan yang dipaksa, yang akhirnya menjadi kebaikan apa kita boleh. Jadi itu diampuni oleh Allah. Contoh, salat duha hukumnya apa Bu? Sunnah. Tapi karena panjenengan memaksa diri setiap jam 9, waktu yang tepat itu setinggi tombak ketika orangnya itu antara 9, 10 di antara itu, karena waktunya sudah mulai agak matahari udah ada, tapi dimulai suruk, mulai muncul matahari sudah boleh, dan diakhirinya sebelum matahari tegak, sebelum zuhur tegak itu boleh. Terus kalau panjenengan memaksa diri karena ini sunnah, ya Allah ini aku ingin sholat duha, karena sholat duha insya Allah pembuka rezeki, ya penggugur dosa-dosa tulang-tulang ibu ini, sedekahnya tulang-tulang panjenengan. Bukan kita meniatkan wajib, tapi memaksa diri aku akan menjalankan istiqomah sholat sunnah. Bukan niatnya wajib. Akhirnya kita sholat sunnah terus, memaksa diri. Yang tadinya awalnya terpaksa karena sudah menjadi akhlak, setiap jam segini langsung rek-rek ambil air wudhu terus niat sholat duha. Kalau sudah menjadi akhlaknya Bu, tidak terpaksa, enak menjalankannya. Seperti contoh sholat tahajud. Kalau tahajud sudah biasa panjenengan menjalankan, refleks Bu, jam-jam segitu pasti bangun. Tapi kalau panjenengan kok masih merasa terpaksa, harus alarm dulu, aku harus bangun, misalkan kayak gitu. Monggo, sesuatu yang dipaksa diampuni oleh Allah, karena kebaikan-kebaikan kalau nggak dipaksa nggak jadi baik kita. 3 inilah yang tertera di dalam hadis arba'in, hadis qudsi, hadis ke-39, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi. Di sini adalah menerangkan ada 3 yang diampuni oleh Allah. Al-khata'u adalah sesuatu kebodohan kita, kesalahan kita. Yang kedua adalah nisyan, karena lupa. Dan yang ketiganya adalah mamastakrohu alaihi, sesuatu yang amal yang terpaksa atau dipaksa. 3-tiganya ini diampuni oleh Allah. Insya Allah itu yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, tentang 3 hal yang diampuni oleh Allah. Karena di dalam hidup, kembali ke tadi, yang di dalam hidup kita diperintahkan untuk sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam surat 17 yang tadi Bu, ya 17 kembali ke Isra ayat yang ke-15, bahwa dosa tidak bisa dipikulkan kepada orang lain. Itu tadi penekanannya ya Bu ya. Karena nyuwun sewu, dosa itu tanggung jawabnya masing-masing. Baik Allah kasih surga, jelek Allah sediakan neraka. Semoga Masjid Taklim As-Sakinah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan diampuni dosa-dosanya. Oke, kita tutup doa sesuai dengan doa duduk kita masing-masing pada kesempatan. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, kami sadar diri yang hadir saat ini banyak dosa ya Allah. Kami memohon majelis taklim as-sakinah diampuni segala dosanya yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar, dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami yang hadir saat ini mohon rahmat-Mu ya Allah. Kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah, langgeng ya Allah, sampai maut menjemput ya Allah, dan kami semua dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami memohon yang hadir saat ini ya Allah, berikan panjang umur, banyak kebaikan, banyak rezeki yang sudah dimiliki, selalu berkah untung dunia akhirat, dan paling bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Ya Allah, beri kami perlindungan dimanapun berada, dan terimalah amalan kami saat ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Salah-salah kata saya minta maaf, saya kembalikan kepada MC. Alhamdu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Saya sebagai manusia kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair katsir kepada Ustazah Hajasri Maskufah yang telah memberikan taujiahnya pada tausiahnya pada sore hari ini kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menetapkan ilmu-ilmu tadi dalam hati-hati kita dan kemudian memberikan kita kekuatan untuk menjalankannya. Insyaallah, Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, tadi sudah ditutup dengan doa bersama. Kita sempurnakan penutupan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf, dan kami panitia semuanya pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah mohon maaf atas berbagai macam kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Untuk itu kami undur diri ya, dan kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.